Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, percakapan seru antara Juma dengan penanya Kristen di video berikut, di mana seorang Kristen ini bertanya kepada Juma, apakah nama Nabi Muhammad di dalam kalimat syahadat bisa digantikan dengan nama Nabi lain? Dan berikut jawaban Juma. Mari kita simak percakapan seru di video berikut, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kemarin Juma diskusi kita di dalam rumus, saya mau bertanya loh, benarkah bahwa Muhammad itu tidak kalian tuhankan, atau benarkah bahwa Muhammad tidak setara dengan Allah? Silakan dijawab. Iya, kami waras, Nabi Muhammad itu manusia. Sebentar dulu bang host, bikin waktunya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa aja. Jadi Anda harus belajar membedakan antara Khalik dan makhluk. Bang Juma sebentar dulu, sepakat dulu, nanti kita framing lagi. Bang host silakan. Jangan ajak kami gila ya, jangan kami ajak gila seperti kalian nyembah manusia ya. Nah, ini tiktokan aja bang host, sebentar aja saya. Ini meluluhkan semalam aja, tiktokan aja. Oh, oke, silakan. Silakan, sudah menit, 10 menit ya. Oke, saya ulangin lagi Juma ya. Benarkah bahwa Muhammad tidak kalian sembah, atau benarkah Muhammad tidak setara dengan Allah? Benar. Baik, kalau memang benar, bolehkah dua kalimat syahadat itu dipenggal menjadi satu kalimat syahadat merujuk kepada Allah? Oke, jadi gini, bolehkah orang mengakui Jokowi itu presiden tanpa mengakui wakilnya? Apakah sekarang Allah sudah setara dengan Jokowi? Wakil presiden itu setara dengan presiden? Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu? Saya ajarin kamu berpikir logis. Kalau memang Allahmu tidak setara dengan Muhammad, kalau begitu bolehkah dua kalimat syahadat ini menjadi satu kalimat syahadat aja? Syarat untuk menjadi Islam mengakui satu Tuhan dan mengakui satu Rasul. Baik, berarti kalau begitu ini setara atau tidak ini? Kenapa tidak bisa dilepaskan? Satunya ini Muhammad? adalah Tuhan, satunya adalah hamba Tuhan. Baik, apa alasannya dua kalimat syahadat itu harus menjadi Muhammad? Yes, karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah. Baik, kalau Yohanes begitu 17 nomor 3. dengar dulu. Baik. Sama itu. Kalau memang tidak setara Muhammad memang dengan tidak Allah, setara. Kenapa kamu tidak bisa memisahkan dua kalimat syahadat saja? Ya, lucu itu. Karena kita mengenal Allah melalui Rasulnya, yaitu Rasul Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi mengenal yang disebut Elohim karena Nabi Musa, karena Nabi Isa, Yesus. Lucu itu. Berarti Muhammad tidak bisa dipisahkan. Oke, Muhammad tidak bisa dipisahkan karena dia adalah Rasul utusan Allah, betul? Benar sekali. Baik, kalau begitu, karena dia merujuk kepada Rasul, bolehkah Rasul yang lain digantikan, jangan cuma Muhammad? Kami beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Tapi terkait dengan Islam, yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan Khataman Nabiyyin. Baik. Ayo. Anda tadi berkata, yang lebih berat lagi pertanyaannya. Sebentar, Anda tadi berkata, Anda tadi berkata bahwa tidak bisa dipisahkan dua kalimat syahadat karena Muhammad adalah utusan. Yes, atau dia Rasul. utusan, dia Rasul. Lalu kenapa tidak bisa diganti Rasul yang lain kalau memang rujukannya utusan? Loh, kami beriman kepada Rasul yang lain, apalagi? Baik, kalau begitu, mengapa Anda mendustai di dalam surah Al-Baqarah 285 bahwa Allah berkata, kami tidak membeda-bedakan Rasul? Ya, memang mereka semua adalah Rasul. Apa yang dibeda-bedakan namanya? Kalau begitu boleh dong diganti Muhammad misalnya. Tidak bisa, karena yang membawa Islam itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tadi lucu. Anda berkata tidak bisa dipisah-pisahkan. Memang tidak bisa dibedakan. Masing-masing punya risalah. Mereka semua utusan Allah. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Di dalam Al-Baqarah 285, di dalam An-Nisa 152, Allah tegas mengatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan seorang Rasul. Kalau memang benar tidak dibedakan, boleh dong Rasul lain dimasukkan. Nah, sekarang begini, permasalahannya adalah ketika Anda membaca Al-Quran, dengarkan. Tidak dibeda-bedakan di sini artinya apa? Para Rasul itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Itu Rasul diutus pada kaumnya masing-masing. Tetapi khusus kepada Al-Quran yang membawa Al-Quran. Bisa. Kamu jangan. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini juga kalau di gereja iya. Ini juga Al-Quran mengatakan. Dengarkan. Pesantren apa yang kau katakan didengar. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini yang dimaksud kami tidak membedakan seorang Rasul pun dari Rasul-Rasulnya. Kami dengar dan
kami dibeda-bedakan. Ampunilah kami ya Lalu Tuhan, kalau dan kepada memang tempat tidak kami dibeda-bedakan, kembali. kenapa tidak boleh diganti Muhammad kalau benar tidak Ya dibeda-bedakan? nggak bisa, karena ini Berarti terkait Allah Islam. setara dengan Muhammad dong kalau begitu. Nggak bisa, karena dia Rasul. lucu. Ya, jadi sudah setara toh. Baik teman-teman. Oke, giliran saya bertanya. Dapat ya. Jadi Giliran saya bertanya. teman-teman. Giliran saya. Kau diam. Giliran saya bertanya. Inilah bukti bahwa umat Islam giliran saya, Muhammad dengan Allah. Giliran saya. Sebagaimana tadi Mau ditanya itu, Bang. Sebagaimana tadi Juma berkata. Sebentar Juma. Iya, nanti kamu bertanya. Sebentar dong. Giliran saya. Kita ulas dulu kesimpulannya. Sudah. Giliran saya bertanya. Kenapa kamu takut? Giliran saya. Kamu yang takut. Pengajaranmu kepada Saya umatmu. ditanya 10 menit. Giliran saya bertanya. Saya mau ulas supaya jelas kepada umatmu. Takut ya. Giliran saya bertanya. Oke, sebentar saya ulas balik, baik ya. Giliran saya Baik. bertanya. Iya, sebentar saya ulas balik, baik. Menurut Juma berarti bahwa kalau memang Rasul tidak dibeda-bedakan, itu kata Allah di Al-Baqarah 285. Lalu Juma tidak mau menggantikan posisi Muhammad. Inilah teman-teman bukti bahwa Muhammad itu setara dengan Allahnya. Bisanya cuma Contoh. nanya. Najak, kau diam dulu Najak. Udah ya. Tahu kau tuh nggak ada. Giliran Najak. saya ya. Terguncang sini aja teman-teman. Giliran saya boleh. Baik, salam Tuhan. Videonya kita sudah simak percakapan antara seorang penanya Kristen dengan Ustadz Juma ya. Penanya ini bertanya kepada Juma, apakah nama Nabi Muhammad di dalam kalimat syahadat bisa digantikan dengan nama nabi lain? Karena Nabi Muhammad ya sederajat dengan nabi lain. Nah, kita sudah dengarkan jawaban Ustadz Juma bahwa itu tidak bisa ya, alasannya karena Nabi Muhammad yang membawa agama Islam, padahal Nabi Muhammad setara atau sederajat dengan nabi lain. Harusnya nabi atau nama Nabi Muhammad dalam 2 kalimat syahadat itu ya bisa diganti dengan nama nabi lain. Nah, saudara dalam Tuhan, ini menjadi satu renungan bagi kita. Kok bisa ya nama Nabi Muhammad itu tidak bisa digantikan dengan nama nabi lain? Ya, kira-kira ada nggak yang tahu jawabannya ya? Silahkan berbagi di kolom komentar. Ya, berikan komentar yang baik, yang positif, yang membangun, yang mengedukasi, yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Supaya jawaban-jawaban saudara ya mencerdaskan kita dan menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya berbicara tentang Juma, ya. Kita tahu bahwa Juma ini sering sekali membahas ayat-ayat Alkitab ya. Dan pembahasannya sebenarnya selalu tidak tepat ya, tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri ya. Jadi kita hanya bisa berdoa supaya di kemudian hari Juma ini tidak lagi membahas ayat-ayat Alkitab, tidak lagi membahas iman Kristen, dan harapan kita dia fokus dengan agamanya ya. Kalau dia bicara, kita harap dia membicarakan agamanya dia, imannya dia ya, tentang dirinya yang sekarang gitu loh ya. Supaya apa? Supaya nilai toleransi itu semakin nyata saudara dalam Tuhan ya. Dan di kesempatan juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita ya. Saudara, saya teringat satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah Daniel ya. Kalau kita baca di dalam Daniel, bagaimana Daniel terancam dibuang ke gua singa karena dia berdoa kepada Tuhannya ya 3 kali sehari ya. Padahal raja sudah ngasih perintah supaya jangan berdoa kepada Allah lain selain kepada Allahnya Nebukadnezar. Tapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari ya. Bahkan dia menghadap Yerusalem. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang terjadi?
Ya, karena Daniel tidak mengindahkan pesan raja, dia dibuang ke dalam gua singa. Dan saudara Tuhan, seakan-akan tidak ada pertolongan dari Tuhan ketika dia dibuang ke dalam gua singa. Namun, ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun Daniel dibuang ke dalam gua singa, berjumpa dengan singa yang buas, tapi Tuhan mengatupkan mulut si singa sehingga singa ini tidak menerkam daripada Daniel. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang boleh kita petik dari sini? Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya. Daniel percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Dan ketika dia tetap mengandalkan Tuhan, walaupun bahaya maut menghadang dirinya, dia tidak takut, dia tidak gentar, karena dia percaya bahwa Tuhan menolongnya. Dan benar sekali bahwa pertolongan Tuhan itu tidak terlambat dalam hidupnya. Sampai dia tidak mengalami bahaya ketika dia dibuang ke dalam gua singa. Ya, yang terjadi malah melalui kehidupan Daniel, kemuliaan Tuhan itu nyata. Ya, keagungan Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata. Ya. Sampai-sampai Raja Nebukadnezar ya memuji Allahnya Daniel. Ya. Saudara Tuhan, begitu juga dengan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa ya, sebagaimana Tuhan menolong Daniel, kita pun ditolong oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah persoalan yang sangat dahsyat sekalipun, Tuhan lebih besar daripada persoalan itu. Tuhan lebih besar kuasanya daripada semua persoalan kita. Ya. Kalau kita yang terbatas ini mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan kita, maka saya katakan bahwa kita terbatas, ya. Kita sangat terbatas. Maka dari itu kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Jadi saudara Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa memuji memuliakan Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, ya, dan juga mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, taat akan perintah Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, dan senantiasa mengalami sukacita surgawi daripada Tuhan. Ya, saudara, saya tidak tahu apa yang sedang diperhadapkan dengan saudara hari-hari ini. Pastinya saya dan saudara punya persoalan masing-masing. Tapi apapun yang menjadi persoalan kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga pesan singkat ini memberkati kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.